Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya membuat video panjang atau saya akan bicarakan lagi apa yang dulu sudah saya mulai dan beberapa hari terakhir saya tidak pernah upload video. Dan kali ini saya akan mencoba membicarakan sebuah buku puisi yang baru saja saya dan teman-teman di Lamongan lakukan. Tanggal 18 April kemarin, tepat pada hari Sabtu sore, di sebuah warung angkringan Akas di Jalan Veteran. Kami bicarakan sebuah buku puisi. Ini dia buku puisinya. Ini adalah buku puisi dari penyair Mardi Luhung, penyair Gresik. Memang sudah lama buku ini terbit. Buku ini diterbitkan oleh Basa Basi, ya, teman-teman ya. Di tanggal 18 itu kita tidak menyangka bahwa penulisnya Pak Mardi Luhung ini tiba-tiba hadir di tengah acara diskusi kami. Jadi beliau hadir dengan anaknya Aji Ramadan. Saya sebenarnya sudah lama pernah bertemu dengan Aji. Menurutku Aji juga penyair yang cukup cukup hebat dengan puisi-puisinya. Saya membaca puisi-puisi Aji Ramadan itu sekitar tahun 2014 2015 kalau salah. Itu adalah awal-awal saya mulai belajar atau membaca puisi, meskipun tidak mengerti, tapi menurutku puisi-puisi Aji cukup keren pada tahun-tahun itu. Dan kali ini kita akan membicarakan puisi Mardi Luhung. Pak Mardi Luhung ini adalah ayah dari penyair Aji Ramadan. Beliau menurutku cukup siapa yang tidak mengenal Mardi Luhung secara kita membaca buku atau buku sastra, puisi, prosa. Mungkin nama atau tidak mungkin lagi ya. Jadi nama Pak Mardi secara nasional, ketika kita menyebut pasti semua orang akan tahu siapa Mardi Luhung, sastrawan senior dari Gresik, dan dia tiba-tiba hadir di tengah acara kita atau saya, menurutku cukup kikuk ya. Memang sebenarnya sebelum acara ini berlangsung, saya sempat memberikan kabar pada Pak Mardi bahwa bukunya akan terbit atau bukan akan terbit ya, akan kita bahas. Jadi akan kita bicarakan di acara kita yang bernama Gunungan Sastra, dan Gunungan Sastra ini sudah berlangsung lama, kurang lebih mungkin sekitar 5 tahunan mungkin, atau di atas itu sekitar 7 atau 8 ya. Jadi ia mulai pertama kali itu tahun 2019 ya, ketika saya baru saja lulus dari kuliah dan saya diajak teman-teman dari Songgolangit untuk membuat divisi sastra. Akhirnya pertama pada waktu itu saya mencoba mengangkat cerpennya Dia Anugrah yang berjudul Kisah Afonso. Pada saat itu, itulah pertama kali Gunungan Sastra dimulai, sekitar tahun 2019 atau 2018, saya lupa tepatnya. Dan data-data atau pada acara itu tidak terdokumentasi. Memang saya secara pribadi sangat menyayangkan. Kembali ke acara atau diskusi buku Tiga Kuda di Bulan 3 dan lampirannya ini, memang Gunungan Sastra ini saya tidak terlalu berharap banyak akan datang atau akan ada orang yang datang untuk mengikuti diskusi sastra kami. Jadi biasanya memang kita adalah kelompok kecil, diskusi kecil. Biasanya yang datang hanya sekitar 3 atau 4 orang. Itu pun dengan dengan semangat yang mungkin biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan atau suatu semangat yang menggebu-gebu. Atau mungkin saya juga tidak tahu, soalnya memang semangat kan kita berbeda-beda, setiap orang punya
motivasinya masing-masing. Untuk apa dia mengikuti diskusi itu? Jadi biasanya kita hanya berjalan berlangsung hanya beberapa orang saja, 3, 4, bahkan 2 pun pernah. Pada saat ini lumayan ada beberapa orang yang mengikuti, ada lebih dari 4 orang lah. Jadi di diskusi pada saat itu Pak Mardi datang bersama Aji, dan saya dan teman-teman yang lain masih belum datang, meskipun waktu itu sudah pukul 4 lebih ya. Jadi ada suatu kecemasan dalam diri saya bahwa apakah nanti ada orang yang datang kayak gitu. Tapi paling tidak saya dan Farid akan datang dan membicarakan buku ini. Bang Farid agak telat pada saat itu, dia perjalanan agak jauh dari Babat, mungkin sekitar 30 menit lebih lah. Jadi sudah biasa waktu molor untuk diskusi sastra pada saat itu. Jadi Pak Mardi memesan kopi dan Aji sama kita duduk dalam satu lingkaran, kita membicarakan sedikit tentang tulisan. Bahkan Pak Mardi menyinggung beliau hobi bermain catur, jadi dia main chess.com, dan mungkin untuk teman-teman yang mau menjadi lawan mungkin silakan sparring dengan Pak Mardi, dia ratingnya sudah di atas 2000. Menurutku itu cukup cukup expert lah. Saya masih jauh di bawah Pak Mardi. Pada saat itu, beberapa saat kemudian seorang teman datang, Pak Dadang Wiratama. Beliau adalah pendiri dari cedak.id. Jadi itu adalah sebuah web yang memuat tulisan-tulisan dan sangat terbuka untuk teman-teman yang mau menulis. Silakan nanti bisa akses atau dibuka dicari di web cedak.id gitu. Nanti pasti akan muncul. Pak Dadang datang, duduk di sekitar kami, bergabung, dan beberapa saat kemudian baru beberapa teman yang lain. Ada Ahmad Farid Yahya, ada Dika, dia penulis dari cedak.id. Jadi ini adalah teman baru, dan kami sangat ketika ada teman baru yang menulis, seolah-olah itu adalah suatu semangat tersendiri lah, atau suatu kesenangan tersendiri buat kita punya teman yang sama-sama sama-sama menulis dan membaca buku. Kemudian Haji Kuzaini, ini adalah seorang sastrawan sastrawan yang fenomenal lah di Lamongan dan sekitarnya. Kemudian datang juga seorang teman lama, dia baru saja menikah. Jadi dia juga seorang penyair, dulu pernah menerbitkan sebuah buku puisi, Sasma Oli Al-Kausar. Dia adalah anak dari Pak Heri Lamongan, sastrawan Lamongan yang namanya sudah tidak asing lagi di mata orang awam lah. Jadi pada saat itu acara berlangsung, ada suatu lapak buku dari Ahmad Farid Yahya. Ahmad Farid Yahya pada saat itu menjual buku-buku yang koleksinya. Jadi buku-buku ori koleksinya dijual dengan harga yang terlalu miring menurutku. Dan ternyata teman-teman juga yang lain antusias dengan lapangan buku Ahmad Farid Yahya ini. Kemudian acara dimulai sekitar pukul 5. Ya, sudah hampir mau maghrib, dan kita mulai dengan membicarakan karya kita sendiri atau karya-karya yang sedang kita baca. Jadi teman-teman itu membicarakan satu persatu suatu karyanya atau membacakan semacam itu, seperti dulu kerangka acara dari Gunawan Sastra. Kemudian di acara inti Farid membicarakan buku Pak Mardi ini. Jadi buku ini pernah ditulis esai oleh Ahmad Farid Yahya, dan esai itu berhasil dimuat di Lensa Sastra, sebuah web yang menerima tulisan-tulisan sastra seperti cerpen, puisi, esai, dan semacamnya.
Esai Ahmad Farid Yahya ini berjudul Semesta Kuda Mardiluhung. Nanti mungkin bisa teman-teman cari, atau mungkin yang mau meminta tulisan dari Ahmad Farid Yahya mungkin bisa komen di channel ini, nanti kita akan sambungan dengan orangnya. Jadi dengan Ahmad Farid Yahya. Jadi dalam esai itu Farid memaparkan bahwa buku Tiga Kuda di Bulan 3 dan lampirannya ini adalah sebuah puisi dari keterbacaan Mardiluhung, atau suatu ketersinggungan Mardiluhung ketika ia membaca puisi-puisi Umbulandu Paranggi tentang kuda, dan ia teringat dengan masa lalu. Ternyata ia pernah bersinggungan dengan kuda dalam hidupnya. Jadi pada saat itu Pak Mardi memiliki seorang kakek dari garis keturunan ibu. Kakek ini memiliki seekor kuda. Dulu kalau tidak salah kuda ini cikar atau apa gitu. Jadi di situ penyair menceritakan bagaimana masa lalunya terkait dirinya dengan sebuah hewan bernama kuda ini. Ia juga memiliki beberapa pertanyaan lah seputar ihwal kuda, termasuk bagaimana sebuah ladam yang menempel di kaki kuda, apakah itu menyakiti atau tidak si kuda itu. Dan pertanyaan ini menurut saya cukup cukup mengena dalam pembacaan saya. Bagaimana kita kadang dalam hidup ini memiliki sebuah pertanyaan, namun pertanyaan ini tidak pernah kita utarakan pada siapapun, bahkan usaha untuk mencarinya pun kadang tidak kita lakukan. Dan dalam pengantar ini Mardiluhung atau Pak Mardi ini menceritakan bagaimana akhirnya garis waktu itu menjawab dari pertanyaan dia, bahwa ladam itu atau besi berbentuk U itu ternyata tidak menyakiti si kuda, karena besi itu menempel pada kuku kuda, dan kuku kuda ini sangat tebal. Jadi ia tidak sampai menyakiti kaki kuda itu. Begitulah mungkin hal-hal semacam ini relevan dengan apa yang terjadi pada diri kita atau kehidupan ini. Kadang kita hanya sekilas memikirkan atau bertanya, tapi kita tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, di sini juga Farid memaparkan bahwa kuda dalam puisi-puisi dalam buku ini memiliki artian banyak, atau memiliki beberapa seolah-olah bahwa kuda ini merupakan suatu analogi terhadap ideologi seorang dan semacamnya. Memang dalam saya menyetujui atau mengiyakan bagaimana Ahmad Farid Yahya menggambarkan bahwa kuda dalam buku ini adalah merupakan suatu eksplorasi dari makna kuda di semesta kuda, semacam itu. Seperti dalam suatu puisi, di situ dikatakan ada 3 kuda yang memilih jalannya masing-masing. Ahmad Farid Yahya mengatakan bahwa ini ini mungkin bisa dikatakan sebagai analogi bahwa setiap idealis atau ideologi memiliki jalannya masing-masing, dan kuda ini mungkin semacam itulah yang ingin diutarakan dalam puisi ini. Ada juga kuda dalam berbagai bentuk, dari kuda-kuda yang realis hingga surrealis, termasuk di suatu puisi ada kuda dengan bentuk atau kuda berbadan ayam, berkepala kuda berbadan ayam, dan mungkin ini adalah suatu mitologi. Jadi dalam esai itu disebutkan ini relevan dengan suatu mitologi hewan bernama saya agak lupa. Jadi nanti mungkin dalam esai Farid ini ya disebutkan secara gamblang, secara jelas, semacam itulah.
kurang lebih memang masih banyak muatan-muatan yang disampaikan oleh Ahmad Farid Yahya. Saya sendiri sebagai apa ya, sebagai pembicara kedua atau pembahas kedua terhadap buku Tiga Kuda dari Bulan Tiga dan lampirannya ini, saya mungkin ada suatu apa ya, ketika membaca pengantar yang ditulis oleh Pak Mardilung dalam buku ini, menurut saya ini adalah suatu buku yang apa ya, ada suatu jerat yang mungkin melepas dari persepsi saya terhadap puisi, bahwa puisi dalam buku puisi ini sangat enak untuk dinikmati menurut saya. Jadi ia mengalir seperti sebuah cerita, namun tidak menghilangkan esensinya sebagai puisi. Ia juga terkadang masih sublim, dan kita mungkin dalam memaknai buku ini mungkin masih meraba-raba, ataupun ada relevan, ada suatu apa ya, suatu kelewatan dalam membaca semacam itu. Kadang saya juga tidak mengerti apa maksud dari diksi ini, apa maksud dari frase ini, dan kita masih meraba-raba, dan mungkin itulah apa ya, menurut saya suatu kesenangan dalam membaca puisi. Mungkin semacam itu dari saya. Dari Pak Marty memang ada beberapa pesan untuk beberapa penulis teman-teman di Lamongan, termasuk dia sangat menyukai dengan adanya diskusi-diskusi kecil ini, dan ia berharap diskusi kecil ini masih berlanjut sampai nanti, sampai teman-teman berproses, menemani teman-teman yang mau berproses di Lamongan. Dan beliau sangat membuka lebar ketika ada teman-teman di Lamongan yang meminta bantuan beliau, entah itu terkait keterbacaan atau terkait suatu bimbingan semacam itu beliau. Jadi namun ya di sini Pak Marty pun apa ya, ia seakan-akan ingin menghapus senioritas dalam menulis. Dia tidak ingin dianggap senior semacam itulah. Jadi ketika ada apapun ya kita diskusi bareng, dan kita mungkin setara lah semacam itu. Namun kita sangat apa ya, kita sangat menyadari bahwa kita perlu belajar banyak dari Pak Mardilung. Mungkin itu saja terakhir dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga konten semacam ini bermanfaat. Jika ada sesuatu yang kurang tepat silahkan komen di bawah. Saya sangat membuka kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin ini akan sebagai apa ya, titik mula dari channel ini. Saya akan mencoba konsisten dan membuat konten yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.